Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 November 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-31 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 14 ayat 7 sampai dengan 12, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1, 4 dan ayat 13 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 28. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14 untuk ayat 1 sampai dengan 7. Dan pada Injil Lukas 5 ayat 29 sampai dengan 30 untuk ayat 1 sampai dengan 2. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dan tanggal 5 November 2020. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dan tanggal 3 November 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini.
Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10 mengisahkan dua perumpamaan, yaitu tentang seekor anak domba yang hilang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7, dan tentang uang 1 dirham yang hilang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 8 sampai dengan 10, di mana disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam perumpamaan tentang seekor anak domba yang hilang, sang pemilik domba begitu penuh sukacita ketika telah menemukannya kembali. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 4 sampai dengan 6. Begitu juga sikap Allah Tritunggal Maha Kudus kepada kita, sehingga melalui sakramen tobat kita dapat kembali kepadanya untuk menjadi selamat. Yesus Kristus mengajarkan melalui dua perumpamaan yang ada dalam bacaan Injil pada hari ini, bahwa setiap orang berharga di mata Allah Tritunggal Maha Kudus, entah itu orang baik atau jahat. Dengan setia, Allah Tritunggal Maha Kudus menunggu dan menyambut pendosa yang bertobat. Bahkan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah menolak atau membenci para pendosa walau telah lebih dahulu menyangkal kebaikannya. Cuma masalahnya, banyak di antara kita yang memilih untuk tidak mau pulang dan tetap bersembunyi sehingga tidak dapat diselamatkan. Misi Yesus Kristus dan juga misi kita semua adalah mencari sampai dapat dan membawa kembali setiap orang yang hilang karena dosa. Pertobatan hanya akan terjadi jika orang percaya kepada Allah yang Maha Rahim, di mana belas kasih Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa terbuka bagi setiap pendosa yang ingin kembali kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, belas kasihan serta kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus selalu mendahului setiap pertobatan. Kebaikan serta belas kasihan Allah Tritunggal Maha Kudus hanya dapat dirasakan dan disyukuri oleh mereka yang telah bertobat untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Misi setiap orang Kristen adalah memberikan kesaksian bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani adalah Allah yang penuh belas kasih. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus guna melepaskan beban hidup dan kehidupan kita selama ini dan memulihkan hubungan baik dengannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.